Lalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana saat ini kita berada di hari-hari yang mulia, yaitu hari-hari bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Suatu karunia yang besar dan agung yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati, mendapati bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang Ramadan maka beliau berdoa. Masih dalam bulan Rajab beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bayangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mengidam-idamkan untuk dapatnya bulan Ramadan, yang artinya ini menunjukkan, disampaikan kepada kita, yaitu akan muliahnya bulan Ramadan sebagai contoh bagi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai suri tauladan bagi umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebelum bulan suci Ramadan tiba, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah berkah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan sampai bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan tiba sudah dikenang-kenang, sudah diidam-idamkan. Ini menunjukkan apa? Bagaimana mulianya daripada bulan ini, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mutaba'ah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu melaksanakan amal sunnah, selalu berdakwah, selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita taat akan disalahnya, ini menjadikan apa? Menjadikan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan harapan kita sebagai manusia ingin selamat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ampunan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau mereka benar-benar ingin, mereka benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan memberikan cinta kepada mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ketika orang-orang itu menjadi orang kecintaan Allah, maka dia disucikan sama Allah. Allah Ta'ala maha suci, Allah Ta'ala maha suci, maka yang dicintainya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya,
selalu ta'alluq hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berakhlak mulia sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membaca sedikit suatu ilmu dari kitab yang dikenal dengan kitab Thariqah Ali Ba'alawi, yaitu Thariqah Madhab Ali Ba'alawi yang dikenal dengan Manhajus Sawi. Disebutkan di dalam kitab Thariqah Manhajus Sawi fi Thariqatil Ali Ba'alawi di dalam bab ikhlas. Bab ikhlas. Tadi kita semua tahu bahwa kita ingin ikhlas, tapi bagaimana ikhlas itu? Seperti apa nih ikhlas itu? Tatanannya ikhlas itu bagaimana? Dari mana kita bisa ikhlas? Ilmunya bagaimana ikhlas itu? Disebutkan di sini qala Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain. Berkata Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, pengarang daripada kitab Syarah Ali Thariqah Ali Ba'alawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita manfaat dengan ilmunya, dan mudah-mudahan kita dapat berkah dunia dan akhirat. Al-halatul khamisah, perkara yang kelima, unsur yang kelima dari pokok Thariqah Al-Ba'alawi itu ada 5. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah khauf, yang keempat adalah roja, yang ketiga adalah wara, yang keempat adalah khauf, dan yang kelima adalah ikhlas. Ikhlas. Ini bab yang kelima adalah al-ikhlas. Disebutkan oleh beliau al-ikhlas wa huwa taswiyatu kulli amalin qalbiyyin min kulli syauq. Intaha. Beliau mengatakan apa? Ikhlas itu suci murninya seluruh amal. Suci murni seluruh amal. Murni dan sucinya seluruh amal, bersih tanpa ada. Qalbiyyin, hati. Suci murninya seluruh amal, hati dari apa? Minas saub, min kulli saub, daripada seluruh yang merusaknya, yang mencampurnya. Jadi murni bersih. Murni bersih, amal itu murni bersih. Lalu dikatakan wa qala al-Imam Ghazali rahimahullah fil arba'in al-asl, dalam kitab arba'in al-usul, i'lam anna li ikhlasin hakikatan wa aslan wa kamalan fa hadhihi salasatu arkan. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan ikhlas itu ada 3 tingkatan, ada 3 bagian. Maaf, 3 bagian, bukan 3 tingkatan ya. Ikhlas itu ada 3 bagian. Di dalam ikhlas itu ada 3 bagian. Yang 3 bagian ini harus terkumpul di setiap amal ketika kita berbuat amal. Apa itu? Hakikatan, hakikat, wa aslan, dan asal, asal mula, usulnya, wa kamalan, dan kesempurnaan. Ada 3. Fa asluhu, yang pertama adalah asalnya, asalnya ikhlas. Asal mula sebab ikhlas. Apa itu? An-niyah. An-niyah. Itfihal ikhlas. Di dalam itu, niat itu
diarungi oleh ikhlas. Orang apabila beramal dengan niatnya niscaya tulus. Niscaya tulus. Misalkan bulan Ramadan, ana mau nyumbang di bulan Ramadan untuk takjil 10 hari. Sebelumnya bulan Ramadan dia sudah berkata begitu di hatinya. Ini niat. Ketika bulan Ramadan niscaya 70% pasti diamalkan. Bahkan 90% pasti diamalkan. Ini pertama kali sebabnya daripada ikhlas, niat, adanya keniatan. Saya umur 50 tahun sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk akhirat. Gak neko-neko. Udah amal dunia untuk kecukupan, untuk pokok-pokok saja. Misalkan demikian. Niscaya umur 50 tahun 90% pasti diamalkan. Pasti diamalkan. Kenapa? Karena apa? Niat. Asal daripada ikhlas itu niat. Asal daripada ikhlas itu niat. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu kadarnya itu karena niat. Karena niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan atas setiap orang itu bagiannya, hasilnya, ganjarannya yang didapatkannya itu karena niatnya. Karena niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat ad-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia betul-betul karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Dia dapat apa yang diharapkan dari keselamatan dunia dan akhirat. Karena dia berharap kepada Allah dan Rasulnya, dia dapatkan. Dia ingin kebahagiaan dunia akhirat, karena dia berharap karena Allah dan kepada Allah dan Rasulnya, dia dapatkan. Karena niatnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Bahkan niat ini, bayangkan di dalam hadis itu disebutkan siapa yang hijrah cuma karena dunia, dia dapat yusibuha. Bahkan niat ini karena dunia saja itu dia dapat menghasilkan hasil, mendapatkan yang diniatkan, hasil wujud kabul. Bayangkan karena dunia saja yang diinginkan itu yusibuha, kata Rasulullah, dapat dia. Awimro'atin yunkihuha, bahkan karena dia misalkan hijrah karena perempuan, yunkihuha, maka Rasulullah mengatakan maka dia akan menikahinya. Kalau niat betul-betul, dia akan mendapatkannya. Niat ini sangat besar. Niat sangat besar. Termasuk asal usul daripada ikhlas, niat. Asal usul ikhlas, niat. Pokok pertama sebab daripada ikhlas, satu kata Imam Ghazali, aslinya asal usulnya adalah niat. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya tergantung apa niat dia berhijrah. Ini 3. Yang pertama asluhu, artinya niat pertama. Lalu hakikatuhu, hakikat daripada niat. Hakikat daripada niat. Hakikat itu
ini menjadi bukti niat ini murni atau tidak. Niat itu betul-betul murni apa tidak. Ini namanya hakikat, bersih, hakikat. Apa? Nafyus saubi anin niat. Niat itu hakikatnya adalah nafyus saubi, menghilangkan daripada yang mencampur, yang bercampur dari niat. Hakikat daripada ikhlas itu dia bersih dengan tujuan niatnya, bersih sama sekali karena niatnya. Wa kamaluhu as-sidq, sempurnanya adalah jujur. Jujur artinya betul, misalkan kalau saya punya rumah laku, saya berikan untuk bagian amal 100 juta. Begitu dia sudah rumah laku, langsung diberikan untuk amal 100 juta. Jujur, tanpa ada ingin yang lain. Mukhlis karena Allah Ta'ala, bersih murni. Dicegah darinya bercampur segala sesuatu. Misalkan ada orang yang mencampuri, wah kamu kalau mau, kamu kasihkan untuk ini jadi modal lagi, nanti modalnya jadi besar, nanti kamu bisa amalnya bisa untuk dikasihkan lagi untuk amal, misalkan untuk masjid, dicampur misalkan. Enggak, ana sudah tulus memberikan, sudah betul-betul saya tulus niat untuk beramal, tidak boleh dirubah dan tidak boleh dicampur. Nah ini 3. Asalnya, aslinya, sebabnya adalah niat. Yang kedua hakikatnya bersihnya niat. Yang ketiga adalah as-sidq, jujur. Maka dari itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kisah tentang 3 orang yang tersesat. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu mengisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada 3 orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.